Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, kaifa halukum? Ma'akum Azimah, muallimah fi ta'limil lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Al-yawm sashrahu lakum an kainunatit ta'bir. At-ta'bir, man ya'rif mat-ta'bir. Al-ashya' allati khatarat fi balikum. Awalan, mat-ta'bir. Wa ma adraka mat-ta'bir. Wa ma ahammiyatut ta'bir. Wa ma anwa'ut ta'bir. Al-akhir, wa ma fawaidut ta'bir. Awalan, at-ta'bir lughatan. Kama arafna at-ta'bir min kalimah al-ibrah ay al-i'tibar ay ibarah. Al-khulasa at-ta'bir ay ibarah. Naqul fil lughah al-indonesiah ungkapan. Naqul fil lughah al-injiliziyah expression. Hakadha ta'bir. Wa amma istilahan, at-ta'bir kudratul insan li'isolil ma'lumat ilal akharin bi'ibaratin munasibatin. Hal fahimtum? Kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi kepada yang lain dengan ungkapan yang sesuai bi'ibaratin munasibatin. Ibarat ay ta'birat, kilahuma sahih, kilahuma taraduf. At-ta'bir istilahan kudratul insan ala ada'in ma fi aqlihi. Kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Hakadha at-ta'bir istilahan. Au bi'ibaratin ukhra at-ta'bir al-malakah, kepiawaian al-malakah al-lughawiyah, kepiawaian bahasa yang dimiliki seseorang. Hakadha. Ahamiyatut ta'bir, ahamiyah, urgensi. Ahamiyatut ta'bir wasilatul ittisal, sarana komunikasi. At-ta'bir zahirah insaniyah ammah murtabitah bil kitabah wal muhadatsah. Jadi ta'bir itu sebuah ungkapan ya, itu bisa dikatakan sebagai fenomena kemanusiaan yang umum terjadi. Dan biasanya ada at-ta'bir asy-syafawi wal tahriri. Itu ada ungkapan lisan dan ada ungkapan tulisan. Kalau deskripsinya mata kuliahnya bahasa Arab jurnalistik, bisa jadi kita menganalisis at-ta'bir asy-syafawi atau at-ta'bir at-tahriri. Teks berita atau ucapan berita yang dikatakan oleh host berita atau narsum berita tersebut. Kemudian anwa'ut ta'bir yatakawwan min salasati anwa'in. Awalan at-ta'bir al-mustaqal, thumma thaniyan at-ta'bir al-wadhifi, thalithan at-ta'bir at-tahriri. Yang menjadi fokus dalam perkuliahan bahasa Arab jurnalistik adalah at-ta'bir at-tahriri bijanibi at-ta'bir asy-syafahi. Ma makna at-ta'bir al-mustaqal? Ungkapan bebas
Berbeda dengan at-ta'bir al-wadhifi, ini ungkapan fungsional, situasional. Kemudian terakhir at-ta'bir at-tahriri, ini ungkapan lisan. Contoh, ketika kalian membaca teks berita, otomatis kalian menemukan ungkapan. Karena apa? Kalian mendapatkan alat tajarub al-mumti'ah min khilalil qira'ah. Ketika membaca, ya, membacakan sebuah at-tajarub, at-tajribah, pengalaman yang mengasyikkan, yang menyenangkan untuk kalian, otomatis kalian apa? Menemukan sesuatu yang baru. Kalian menggali dan share something new tersebut kepada teman kalian. Contoh, ini dari saya, teksnya saya ambil dari majalah Alu. Kolom bagian kanan ada teks ya tentang Prof. Quraish Shihab. Kemudian saya cari ta'bir. Nomor 1, Muhammad Quraish Shihab min ahadil mufassirin al-qalail bi Indonesia. Yang saya garis bawah ini adalah ta'bir min ahadil mufassirin. Setelah min, kemudian ada kata ahad, pasti plus jamak. Jamak mudzakkar. Berbeda lagi min ihdal jami'at. Kalau ihda plus jamak muannats. Kemudian ta'bir nomor 2, wa min muallafatihi, dan di antara karya beliau yang terkenal adalah tafsir Al-Misbah. Kemudian saya menemukan ta'bir lagi nomor 3, haitsu balagha adadu jami'il muallafat, jumlah karyanya mencapai 40 buku atau lebih. Ketika kita menemukan ta'bir baru, otomatis apa? Kekayaan kosakata kita bertambah. Kekayaan ta'bir bahasa kita bertambah. Semakin sering membaca, semakin sering menyimak, insya Allah kita akan semakin kaya. Goalsnya ya, tujuannya yang terakhir dan sebagai puncaknya adalah kita menggunakan ta'bir tersebut ya, mengaplikasikan ta'bir dalam kegiatan berbicara maupun menulis. Contoh jumlah nomor 4, al-mufassirun katsirun walakinnahum, itu yang saya garis bawahi. Walakinnahum la yaktubun. Misal, at-tullab katsirun walakinnahum mujtahidun. Nah, itu contoh aplikasi secara langsung. Nomor 5, al-kitabatu wa ta'lifu huma ad-dalil ala wujudil katib. Yang menjadi ta'bir di sini ungkapan ad-dalilu ala. Dua indikasi ya. Ad-dalil ala, indikasi. Nomor 6, kama anna. Kama anna, sebagaimana. Nomor 7, wa adhafa siyadatuhu qailan, beliau menambahkan. Contoh lain, nomor 9, al-mafrud anna, jelas gandengannya anna. Al-mafrud anna, seharusnya, seyogyanya, atau sudah semestinya. Itulah ungkapan, itulah ta'bir ya. Dalam bahasa ta'bir diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ungkapan. Contoh lagi nomor 10, mal farqu baina. Kalau ada ta'bir seperti ini, setelah mal farqu jelas ada baina, menyatakan dua pilihan,
Mal farqu baina Indonesia wa Malaysia? Mal farqu bainal madrasah wal jami'ah? Jadi itu teman-teman. Kemudian at-ta'bir al-wadhifi biasanya digunakan untuk apa? Murasalah ya. Atau saat a'yad al-milad, munasabat al-ikhra lil ahl wal asdiqa. Jadi memang ungkapan-ungkapan khusus digunakan dalam selebrasi tertentu. Ini contohnya ya. Saat ulang tahun, seorang istri memberikan kepada suaminya, ansal aman li wal hayah li umri, Aid milad Sa'id ya Habib ar-ruh, misal gitu ya. Kemudian ketika momen Idul Fitri, al-Aid farhah, al-Aid bahjah, kullu am wa antum bi khair. Ini juga takbir ketika Ramadan sebentar lagi ya, ini bisa kita gunakan bimunasabati hululi syahri Ramadan al-mubarak a'adahallahu alaikum wa alaina bil khair wal yumna wal barakat taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal, misal gitu. Yang terakhir at-ta'bir at-tahriri, ini kepiawaian dalam nulis. Kualitas tulisan seseorang bergantung bagaimana amalan yang dia tanam sebelumnya. Dia sering istimak nggak bahasa Arabnya? Sering membaca nggak bahasa Arabnya? Itu. Semakin sering membaca, semakin sering menabung dan mengaplikasikan, insya Allah naskah yang kita tulis semakin berkualitas. Dan ta'bir at-tahriri itu macamnya banyak sekali. Ada yang bersifat ilmiah, ada yang bersifat sastra. Pada semester kemarin ya, contohnya kalian sudah membuat cerpen, itu termasuk at-ta'bir at-tahriri, sudah mendapatkan takbir dari Bu Mir'a. Bu Mir'a bersumber dari saya. Itu takbir, kalian sudah pernah belajar. Sekarang saatnya analisis, mencari pola-pola takbir dari teks yang telah kalian pelajari pertemuan kemarin. Contoh An-Nas al-Adabi dari saya, cerpen yang saya tulis tahun 2012. Jalasat wahidah biwahdi amama sahatil bait, tadhakkarat anil haditha al-muhzinah allati asabatha ila akhirih. Contoh An-Nas al-Ilmi, tadi sastra sekarang ilmiah. Ini abstrak, saya ambil dari tulisan saya tahun 2020 yang telah terbit di salah satu kampus di Sumatera ya. Mulakhas al-Bahath Sirin Hamsho hiya namudaj lin nisa al-arabiyyat al-muhajirat ila akhirih. Seperti itu. Setelah kalian tuntas analisisnya, nanti menunggu tugas step yang lain. Mungkin produksi berita, mungkin produksi yang lain. Seperti itu, siap-siap saja, setiap kesempatan, setiap pertemuan ada kejutan. Jadi paham ya teman-teman ya. Manfaat belajar takbir adalah apa? Memperkaya kemampuan bahasa kita. Ithra al-mufradat, memperkaya mufradat. Ithra al-uslub wa ta'abir, pola kalimat, ungkapan. Jadi itu. Semoga tercerahkan. Bagi yang belum paham silahkan komentar di kolom YouTube ya. Insyaallah akan saya jawab. Syukron ala husni ihtimamikum. Ila liqa fil fursah al-ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.